Bagaimana cara membedakan sasis TM dan sasis Bandai? Sasis Bandai dia as counternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal tear down motor unit Bregoga. Sekalian mau bandingin motor unitnya Bandai dan Thunder X. Thunder X apa sih namanya, Thunder mesin. Biar gampang bedain di kamera, mungkin agak terlalu susah kali ya. Maksudnya tidak sejelas kalau aku lihat langsung. Maka yang unit Thunder X yang dari Thunder mesin, bannya tetap aku pasang, nggak aku copot. Jadi nanti walaupun aku tuker-tuker kayak gini, so kalian tahu mana yang Bandai, mana yang Thunder X. Thunder X mulu sih, Thunder mesin. Kita bakal mulai review dari bentuknya. Bentuknya itu sama persis karena dia harusnya satu cetakan. Bahkan ini baut paling atas dia nggak sejajar, jadi lebih tinggi yang sebelah kiri. Baik punya Bandai maupun punya Sunboy, bautnya masih oke sih. Cuman kalau misal bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Bentar. Nah ini deh. Punya Thunder mesin, dia bahannya lebih berkilau daripada punya Bandai. Punya Bandai itu mirip kayak agak-agak doff gitu, agak doff. Sedangkan punya yang Thunder mesin dia glossy, berkilau. Ini aku arahin ke lampu ya, dia berkilau. Ini aku arahin ke lampu, nah tidak seberkilau ini kan. Nah, jadi misal kalian, soalnya nggak ada tulisannya, beda sama kalau misal di belakang senjata utamanya. Kalau di Crash Gear dia biasanya mereknya ditaruh di bawah sasis gini kan, di bawah sasis. Cuman kalau misal di Bregoga itu tulisan mereknya itu ada di main weaponnya, di senjata utamanya. Jadi kalau misal cuman dapat sasis doang, misal sekilas lihat, kalian bakal agak susah bedain mana yang Thunder mesin, mana yang Bandai. Cuman kalau misal bisa pegang dua-duanya, kita bakal langsung bisa tahu kalau yang Thunder mesin itu dia biasanya lebih glossy daripada yang Bandai. Sekarang kita coba kasih baterai dua-duanya. Ya, kalau misal di unit Bandai di boxnya itu kalian tidak bakal mendapat pembuka baterai seperti kayak gini. Ini yang aku suka dari Thunder mesin salah satunya adalah dia include pembuka baterai semacam ini. Jadi pas buka baterainya lumayan enak. Kalau feel buka baterainya sama aja sih, sama-sama susah. Ya mungkin biar tidak gampang lepas kali ya, memang didesain biar biar susah lepas. Oke, kita coba nyalain. Ini muter ya, bisa kelihatan ya. Atau aku kasih roda aja ya? Oke, udah aku kasih roda biar sama-sama ada rodanya lah. Tapi ini tumben loh. Jadi sebetulnya aku tadi mau bilang kalau biasanya unitnya Bandai itu dia lebih berisik daripada unitnya Thunder mesin. Thunder mesin tuh kayak motor Matic baru, suaranya halus gitu. Sedangkan yang Bandai dia kayak apa ya, kayak motor keseringan dibawa ke sawah. Berisik. Beberapa ada yang nganggep bahwa dinamonya Bandai dia lebih sangar daripada dinamonya TM, makanya dia lebih berisik gitu. Tapi menurutku enggak juga, yang mesinnya TM dia juga powerful aja. Semoga bisa lah ya kelihatan di kamera bahwa unitnya Thunder mesin dia lebih glossy daripada punya Bandai. Punya Bandai lebih doff. Dan ini ciri khasnya Bandai dari dulu. Jadi aku nggak tahu, mungkin campuran plastiknya atau gimana. Jadi Bandai itu dia bahan yang dipakai itu kayak ada glitternya di dalamnya. Jadi mungkin campuran plastiknya itu kayak ditambahin glitter buat signaturnya gitu. Misal anggaplah ini yang Thunder mesin itu tidak glossy dan sama warnanya sama persis dengan yang Bandai. Harusnya bedain mana yang Bandai, mana yang Thunder mesin itu juga tidak sesusah itu. Build quality-nya gitu. Tapi ini ada kayak
mungkin cacat produk kali ya, ada tergores-gores gini mungkin pas packing. Kayaknya emang emang beneran yang unit yang aku dapat itu bukan bukan yang box suzonku aja ya, mungkin unit BM terus dimasukin ke boxnya Thunder mesin buat ngindarin ngindarin pajak atau apa nggak tahu. Terus pas di perjalanan atau apa dia kegesek-gesek, tapi ya ya baiklah, itu cuman suzonku aja. Oke, kita bakal mulai masuk ke bagian dalamnya. Kita mulai bongkar dua-duanya. Oke, baru mau buka buka cover belakangnya, cover bawah itu perbedaannya udah mulai kelihatan. Jadi di sini baut dari Bandai dia kena magnet nempel. Sedangkan yang unitnya Thunder mesin dia tidak nempel. Kita coba ini aja. Kita coba ambil aja. Atau ada campuran besinya tapi mungkin dikit banget. Baiklah, kita balik ke mesinnya ini ya. Kita coba bongkar. Ketika kita buka cover belakangnya kita buka. Buat Thunder mesin dan Bandai dia hampir mirip banget, kecuali di bagian shock roda sebelah sini. Jadi tempat buat masukin rodanya Thunder mesin dia lebih sempit daripada rodanya yang Bandai. Jadi kalau misal mau masukin roda Thunder mesin ke shock asnya Bandai mungkin bakal agak sempit banget, bisa, tapi nanti pas masukin, pas nyoba ngeluarin lagi itu agak susah. Jadi kalau misal kalian pakai sasisnya Thunder mesin terus pengen pakai rodanya Bandai, aku saranin tuker aja asnya. Tuker as tuh gimana? Tinggal dituker aja. Jadi ini asnya yang di Bandai taruh Thunder mesin, ataupun sebaliknya. Dan itu bakal pas, tanpa kendala sama sekali, tanpa miss sama sekali. Tidak miss, jadi gear-gearnya ini sama persis, jadi nggak masalah, cuman shock as rodanya ini aja. Perbedaan selanjutnya adalah ini, pinion dari TM. Dia ada cover pelindungnya depannya. Terus yang dari Bandai dia tidak ada pelontosan langsung. Warna gearnya Bandai dia lebih hijau atau abu-abu gitu. Dan warna gearnya punya Thunder mesin dia putih. Jadi misal kalian tuker-tukeran as roda kayak tadi, kalian tidak bakal lupa bahwa itu adalah punya Bandai atau itu punya Thunder mesin, jadi aman lah ya. Oke, yang selanjutnya kita bakal bongkar part-part apa aja yang ada di dalam sasisnya. Jadi kalian bisa ada gambaran di dalam Bregoga punya kalian itu kayak apa sih. Kalau kelihatannya rumit ya, padahal ya nggak juga sih. Kalau misal kalian pernah bongkar sasis crash gear, konsepnya hampir mirip. Jadi dia ada dinamo di tengah, motor DC di tengah, yang itu menggerakkan pinionnya menggerakkan counter gearnya terhubung dengan gear shaft atau gear roda gitu aja ya, biar lebih familiar. Gear roda belakang, dan ini nyambung dengan asnya. Jadi gearnya ini dia tidak bisa, berbeda dengan Tamiya sama Crash Gear yang as rodanya bentuknya hexa. Kalau misal Bregoga ini dia bentuknya bulat, dan ini udah fix ada di sini, jadi nggak bisa diganti. Bisa sih kalian kalau misal kalian maksa getok gearnya ini buat loose gitu, bisa. Dan di dalam asnya ini dia ada kayak gripnya gitu buat nyangga ini harusnya. Jadi ketika kalian geser, kalian tidak bisa mendapatkan grip yang sama ketika gear dalam posisi ini. Susahnya di situ, jadi tidak bisa geser-geser. Dan itu juga menyusahkan kalau misal mau ganti gear, jadi tidak bisa ganti gear. Kalau misal mau ganti gear, kemungkinan ya ganti satu as kayak gini. Terus di dalam roda, bukan di dalam rodanya itu bentuknya kayak hexa. Dia nyambung sama shock roda seperti ini. Shock rodanya bentuknya juga hexa. Dan ini juga shock rodanya di grip fix ke as rodanya, jadi tidak bisa dicopot-copot. Kalau misal mau nyopot juga nanti masangnya lagi bakal susah. Jadi semacam kayak gitu. Ini adalah yang aku bilang dia lebih kecil dari punya Bandai, si lobangnya ini. Sama ada bearing standar sih ya, standar lah bearing. Oke, itu di as roda depan juga sama kayak gitu. Nah,
buat bongkar as roda depan itu ada bedanya adalah di as roda depan kita punya gear weapon, gear yang nyambung ke weapon depan. Jadi ini yang akan menggerakkan menggerakkan senjatanya. Di senjatanya itu kan ada gearnya ini kan. Gearnya ini jadi perbedaan yang paling mencolok adalah ada atau tidaknya gearnya ini, ban depan tanpa ban belakang. Dan untuk mengambil ban depan kita harus membongkar satu lapisan. Sebenarnya lapisannya ada tiga, cuman kalau cuman buat ngambil ban kita cuman butuh buka satu, dan ini tidak susah, tinggal diambil gitu aja udah bisa. Nah, tinggal diambil aja kayak gini. Nah, kita bahas protektor dudukan dari gear weaponnya ini ya. Ini terdiri dari tiga bagian, yang itu bisa kalian copot juga. Yang itu bisa kalian copot. Ini juga, nah bisa buat ngambil as roda yang depan. Terus ini ke bawah juga bisa dicopot. Ternyata susah. Susah, tapi ini harusnya bisa dicopot. Ini terdiri dari dua bagian, jadi bisa dicopot. Ini ada penguncinya bawahnya ini, dan ini keset banget. Tapi ini bisa dicopot. Cuman kalau tujuan utamanya cuman buat ngambil as roda depannya, nggak usah nyopot yang bagian bawah ini juga nggak masalah. Oke, kemudian kita punya motor standar tipe-tipe F130 lah. Terus kita ada ini namanya counter gear atau gear banding, gear balik, yang dia perbandingan giginya adalah 16:28. Ada asnya lebarnya diameternya adalah 2 mm. Kalau misal kalian kehilangan as ini, kalian bisa pakai angkur dinamo buat ganti. Kalau misal punya dinamo yang udah rusak, bisa dipotong terus buat ganti as ini. Atau bisa pakai punya crash gear, atau bisa pakai as tiang roller Tamiya Sloop, atau bisa pakai jeruji sepeda anak-anak ya, yang pokoknya yang diameternya sekitar 2 mm lah. Atau kalau punya mata bor 2 mm yang udah nggak kepake, yang mungkin depannya udah nggak tajam lagi atau gimana, kalian bisa potong ini dipakai buat ganti as counter gear. Terus yang agak membedakan dari crash gear adalah ini, adanya kapasitor di sini. Kapasitor ini fungsinya buat apa? Udah pernah aku bahas, linknya aku taruh di bawah aja. Tapi aku recall dikit. Jadi ini tujuan utamanya adalah buat melindungi dinamonya, buat melindungi motor DC-nya. Kalau beberapa teman-teman yang mereka pengen meningkatkan performa Goganya jauh lebih bagus, mereka biasanya nyopot ini terus nyambung bisa pakai tembaga atau kabel atau apapun dari sini langsung ke sini. Nah, ini adalah salah satu yang aku tidak terlalu suka dari dinamo Bregoga, adalah dia terhubung dengan kabel. Jadi berasnya, oh astagfirullahaladzim, jelek banget pengerjaannya. Jadi dia terhubung dengan kabel. Jadi dia disolder ke brasnya di dinamo. Jadi tidak bisa dalam tanda kutip ya, tidak bisa diganti dinamonya, dan tidak bisa dibersihin dan lain sebagainya, mungkin agak susah. Jadi yang bikin mainan ini kemungkinan tidak pengen mainannya dibongkar-bongkar kayak gini. Makanya ini langsung disolder mati. Terus ada buat menjaga dinamonya tetap awet, dia pakai kapasitor. Dan ya, yang kabel merah kabel positif, yang hitam kabel negatif. Misal kalian mau potong terus bikinin dudukan di bawah sini biar dinamonya bisa digonta-ganti gitu juga nggak apa-apa. Habis itu kita ke mekanisme on off-nya. Ini adalah mekanisme on off, dimana ini kabel yang menghubungkan ke baterai box, ini juga menghubungkan ke baterai box. Terus di sini ada 3. Kalau misal on off-nya di sebelah sini, dia berarti kondisinya nyala. Kalau on off-nya dapat 2 ini, dia kondisinya off. Terus ini juga bisa diambil. Nah, ini switcher aslinya. Terus kita dapat semacam kayak gini buat tuasnya. Jadi tinggal dimasukin, masukin ke boxnya. Dan ini masih ada baterainya ya. Kita coba onin ya. Nah, dinamonya nyala, off. Pinionnya lihat ya,
Dinamonya mati, dinamonya nyala. Ada satu bagian dimana ini lumayan krusial, sering bikin kalah juga. Tapi desainnya emang kayak gitu. Jadi ketika baterainya di-onin, di pantatnya sasis itu bisa keluar. Nah, gini. Dia nongol gini. Dan ini memungkinkan musuh buat nabrak ini. Buat nabrak ini kalau ketabrak tek terus off, mesin mati. Jadi di Bregoga itu ada kemenangan, seringnya sih teman-teman bilangnya tusbol. Jadi kalau misal nabrak bokongnya terus tuasnya ini bisa bikin tuasnya ini masuk, mesinnya off, terus dianggap kalah. Di bagian depan ada ini dua, ini adalah konektor ke main weapon. Gearbox dan baterai box menyatu. Mungkin kalau di Crash Gear kayak MVTD. Buat penutup kita bakal coba rakit kembali motor unit yang udah kita bongkar ini. Yang pertama kita masukin dudukan dari gear weapon depan, terus asnya. Di as depan dia gearnya ini dia loose, tidak ada gripnya, berbeda dengan gear yang ini yang ada gripnya. Tapi dia nanti ada kayak sambungan gini, jadi ini pastiin ketika masang dia krek gitu ya. Jadi jangan ketika masangnya kalian kayak gini, senjata depan kalian tidak bakal berputar. Nah gini. Wait bentar, ada satu lagi yang ketinggalan. Ini adalah perbedaan as counter gear dari Bandai dan TM. Jadi mungkin paling gampang kalau misal kalian tidak bisa membedakan warna atau berkilau atau tidaknya, di Bandai dia as counter gearnya kelihatan dari luar. Kelihatan di sini. Dia dari luar ada coakannya dan itu kelihatan. Jadi kalau kalian pengen melumasi dari luar bisa gampang. Dia tidak bakal lepas karena counter gear yang sebelah sini asnya dia modelnya kayak paku, ada kepalanya gitu nahan. Nah, sedangkan punya Thunder mesin dia tidak ada. Dia as counter gearnya dia tidak ada pakunya kayak apa, payungnya kayak tadi, tidak ada kepalanya yang nahan, tapi di sasisnya dia ada penutupnya di sini, jadi tidak bakal lepas. Jadi paling gampang buat lihat itu sasis dari Bandai atau dari TM. Kalian lihat aja yang dari samping gear counternya, as counter gearnya kelihatan atau enggak. Kalau misal kelihatan dia berarti punya Bandai, kalau tidak kelihatan berarti dia punya TM. Kalau masih bingung, stay tune aja, kita coba rakit dulu aja semuanya, terus kita bakal liatin perbedaannya. Terus pasang rodanya, pastiin kalau bearingnya ada di tempat yang tepat seperti ini. Soalnya ini misal bearingnya masuk, misal gini kan, dia juga tetap bisa. Cuman nanti kan pergerakan goga kalian bakal terganggu ya. Jadi pastiin dia ada di tempat yang tepat. Udah gini doang, terus tinggal kita balikin tutupnya. Oke, jadi ini juga aku baru tahu, baru tahu setelah melakukan video ini. Jadi bagaimana cara membedakan sasis TM dan sasis Bandai? Sasis Bandai dia as counternya kelihatan dari luar, as counter gearnya kelihatan dari luar ini. Jadi kalau misal kalian dapat sasis yang as counternya kelihatan dari luar, ini itu berarti sasisnya Bandai. Misal kalian tidak bisa membedakan warnanya ya. Nah, buat yang TM dia ada pelindungnya. Ada pelindungnya, plastik pelindung ini. Ini adalah pelindung as counter biar tidak keluar. Karena asnya bentuknya cuman lurus doang, tidak ada payungnya, tidak ada kepalanya yang buat nyangga. Ya minus. Plusnya lebih aman, minusnya kalau kita mau ngasih pelumas dadakan yang dari luar susah. Tapi unit Bregoga itu emang susah. Emang susah kalau mau dianeh-anehin. Kayak semacam diperuntukkan buat orang yang kamu tidak boleh ngapa-ngapain, kamu cuma tinggal boleh main.
Baiklah kayak gitu episode teardown motor unit hari ini dan perbandingan motor unit dari Thunder Machine dan Bandai. Semoga menambah wawasan, semoga membantu apa yang sedang kalian cari. Mungkin kalian pengen cari tutorial buat bongkarnya tapi belum berani dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat lah buat kalian. Kayak gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Kameranya kedeketan, aku niatnya mau ngacung jempol tapi nggak nyampe.